jadi semua negara. Mudah-mudahan Allah Taala berikan berkah di sini. Semoga berkah haul Al-Habib Ja'far Allah yang pertama. Mudah-mudahan Allah Taala angkat derajat beliau dan Allah Taala berikan berkah kepada kita dengan berkat beliau. Dan juga kita doakan orang tua kita, guru kita Al-Habib Lutfi bin Yahya akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, afiat, panjang umur, dan juga segenap keluarga besar beliau, putra putri beliau, anak cucu mantu beliau semuanya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Baharudin, Habib Zainal Abidin, masya Allah, para habaib, para kiai, para asatidzah, para guru-guru, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dalam guyuran rahmat dari Allah taala kita berkumpul mengenang para aulia, mengenang para salihin. Imam Allama Dunia Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Bari itu dalam rajakan beliau bilang yaqulu qawmun an hudahum ballu ber'alimu fi 'asrina wa ballu faqul lahum kalla ولكن جلوا عن أن تراهم عالم الجهال فليس يخلو عالم الشهادة عنهم وهم فيه الهداة البادة بل حفظ الله بهم عباده وصانهم عن سائر الأهوال. Beliau bilang, ada orang-orang mengatakan bahwasanya zaman sekarang sudah tidak ada lagi aulia wa salihin. Wali-wali sudah punah, sudah pergi, sudah hilang, sudah tidak ada lagi yang namanya para aulia wa salihin. Katakan kepada mereka, kalau tidak, tetap wali-wali itu tetap ada. Baina zahirin wal khamilin, antara yang nampak, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Dan di setiap zaman senantiasa ada para aulia yang nampak, yang kelihatan, menjadi hidayah dan bendera petunjuk bagi orang-orang muridin yang menginginkan memiliki iradah, keinginan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh tariqatul usul. Sehingga disebutkan bahwasanya ainul hufash la tarahum, mata kada awal tidak bisa melihat matahari. Tetap ada, tapi memang perlu kacamata khusus untuk melihat dan menyaksikan para aulia wa salihin. Kacamatanya bagaimana? Kacamatanya adalah husnul dzan, sangka baik. Sebab Allah Ta'ala menyembunyikan sirnya di dalam para wali-walinya. Sehingga jangan meremehkan hamba Allah. Mungkin orang yang kita remehkan, dia memiliki kadar yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah, beliau bilang, orang yang bodoh, yang tidak punya husnul dzan, tidak akan bisa menyaksikan mereka para aulia wa salihin. Sebab alam dunia ini tidak pernah sunyi dari mereka para aulia wa salihin. Dan mereka adalah para pembawa hidayah, dan mereka membawa keberkahan di muka bumi, dan mereka lah menjadi penyebab turunnya rahmat Allah dan diangkatnya musibah dan bencana dari suatu negeri. Sampai dikatakan bahwasanya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sahabat beliau bilang, mereka para wali-walinya Allah tersebut bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifu razaya wa yusbi kulla khairin wa ni'matin walaulahum bainal anam laduhdikat jibalun wa ardun li'tikabil khatiyyati. Dengan berkat mereka para wali-walinya Allah, Allah Ta'ala angkat bala, musibah dan bencana, dan Allah singkap segala kesulitan. Kalau bukan keberadaan mereka, mungkin tidak begini keadaan kita. Mungkin sudah ditimpakan gunung di atas kepala kita akibat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dulu di suatu negeri, di sebuah negeri terjadi krisis yang panjang, kemarau yang panjang, tak turun hujan lama, hingga mereka itu menderita akibat krisis tersebut.
kumpul salat istisqa, minta turun hujan, gak dikabulkan. Sekali, dua kali, tiga kali, sampai di kali yang kesekian mereka kumpul dan lintas. Ada satu orang soleh lewat di negeri tersebut. Ada acara apa ini biasanya? Orang-orang kumpul, seluruh penduduk negeri kumpul. Ada apa? Ingin sholat istisqa, minta hujan untuk yang kesekian kalinya, dan masih belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka belum dikabulkan, sudah berkali-kali belum dikabulkan. Kalau begitu kata orang soleh itu, biarkan saya doa, kalian aminkan, gak ada salahnya. Langsung dia yang doa, kumpul semua orang, ayo aminkan doa saya. Dia doa, dia bilang, Allahumma inni as'aluka bihaqqi ma firas illa tasqiyan nas. Ya Allah, aku meminta berdoa kepadamu demi apa yang ada di dalam kepala saya, agar kau turunkan hujan kepada manusia. Orang heran, tapi ya mereka mengaminkan juga. Gak lama betul awan kumpul langsung turun hujan. Penasaran, di kepala kamu ada apa? Hingga manjur sekali. Maka dijawab, di kepala saya, firasi, ainan, ra'ata, ada Yazid al-Bustami. Ada dua bola mata yang pernah melihat Abu Yazid al-Bustami, wali Allah, seorang wali yang besar, wali yang agung. Wahakala, sampai tawassul dengan mata yang pernah melihat mereka dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hatta katsir min at-tabi'in, banyak di antara para tabi'in datang berziarah kepada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Rasulullah. Anas bin Malik sahabat yang umurnya panjang, dan beliau Anas bin Malik dapat doa dari Nabi Muhammad SAW agar dipanjangkan umur, kemudian juga diberikan, dibanyakan harta dan anaknya, diberikan harta yang banyak, kemudian anak yang banyak, keturunan yang berkah, kemudian juga dipanjangkan umur, dan terakhir didoakan masuk surga. Anas bin Malik bilang, adapun harta di negeri ini orang paling kaya saya. Kamu lihat, sampai beliau bilang, ketika negeri ini dilanda kemarau, semua kebun kekeringan. Saya datang ke kebun saya, sholat 2 rakaat, minta turun hujan, langsung turun hujan. Saya suruh pembantu saya pergi, ini hujan berakhirnya sampai mana? Maka dengan naik kuda dia telusuri itu, hujan berakhirnya sampai apa? Batas pagar kebunnya Anas bin Malik. Di luar kebunnya nggak turun hujan. Cuma buat Anas bin Malik itu. Hartanya paling banyak dan keturunannya paling banyak. Dia bilang, ketika terjadi wabah penyakit di negeri ini, anak-anak yang saya kuburkan dengan tangan saya, anak yang saya kuburkan dengan tangan saya itu lebih dari 60 orang. Anak saya yang saya kuburkan dengan tangan saya. Lain hidup, lain yang masih hidup. Anak dan cucunya beliau. Demikian banyak. Kemudian minta didoakan oleh Rasulullah agar dipanjangkan umur. Ya, kalau umur panjang, kamu lihat umur saya panjang sampai saya bisa hidup. Tinggal yang saya lagi tunggu adalah doa yang keempat, yang terakhir, atau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu dikatakan Nabi Muhammad kalau mendoakan orang, doa beliau sampai kepada orang tersebut, kepada anaknya, kepada cucunya, sampai keturunan yang kedua. Sampai nyambung doa Rasulullah, keberkahan doa Nabi terus sampai keturunan yang kedua. Sayyidina Anas bin Malik, para tabi'in datang kepada beliau. Ketika datang kepada Sayyidina Anas bin Malik, yang mereka lakukan adalah diambil tangannya Anas bin Malik, kemudian diciumin tangannya Anas bin Malik. Kemudian dia bilang, Hatan kafatan masatara Rasulullah. Ini adalah 2 telapak tangan yang dahulu menyentuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dicium matanya Anas bin Malik. Terus dia katakan bahwasanya Hatan ainan raqata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah 2 bola mata yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi zaman dulu nggak ada orang yang boleh musil. Kalau nggak bakal bilang, boleh nggak usah cari berkah, mirip bina.
Jangan dulu nggak ada yang begitu. Semua tabi'in percaya kepada berkahnya Nabi Muhammad, sahabat percaya kepada berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ta'zim kepada segala sesuatu yang punya hubungan dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena keberadaan para aulia wa shalihin, niscaya bumi sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berkat mereka Allah Taala angkat bala. Dan para aulia senantiasa ada sepanjang zaman, setiap waktu, setiap saat mereka ada. Walidalik itu sebagian a'immat ahli bait bilang innallaha haqqa thalath. Allah menyembunyikan 3 perkara, 3 hal dalam 3 perkara. Ada 3 hal disembunyikan dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan. Fala tahdiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali engkau meremehkan ketaatan sekecil apapun juga. Walaupun sedikit, jangan meremehkan ketaatan. Dan Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat. Jangan meremehkan maksiat sekecil apapun juga. Kadang gara-gara maksiat yang kecil orang terharamkan dari husnul khatimah. Hati-hati. Dan Allah Ta'ala menyembunyikan kewaliannya pada sirnya pada para wali-walinya. Maka jangan meremehkan satu orang pun juga. Mungkin yang diremehkan minal aulia wa shalihin. Kacamata yang diperlukan untuk melihat para aulia wa shalihin adalah husnul dzan. Dikatakan oleh ulama, wa kam bi husnul dzanni min imdadi gadalaha makana zu rasyadi fi khamilil imam wa haqqin hadi yarawnahu an-nasu minal juhali. Berapa banyak dengan berkat husnul dzan anugerah yang diterima oleh seseorang. Sampai dulu tuh orang tua kita, guru-guru kita mengatakan bahwasanya al-madad fil mashhad. Al-madad fil mashhad. Anugerah dan pemberian Allah sesuai husnul dzan dan sangka baik kita. Kalau kita prasangka baik kepada seseorang, sangka baik kepada Allah Ta'ala, nah itu seperti itu anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-madad fil mashhad. Semakin luas masyhadnya kita, kesaksiannya kita, maka makin luas anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang mendapatkan husnul dzan adalah orang suada, orang yang beruntung, yang sangka baik. Sampai Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau bilang, sahib husnul dzan la yashqa wa in akhta. Orang yang berprasangka baik enggak bakalan rugi walaupun prasangkanya keliru. Tapi orang yang sangka buruk rugi walaupun prasangkanya tepat. Jangan prasangka buruk kepada orang. Dan prasangka buruk, apalagi terhadap aulia wa shalihin, hati-hati, bisa menyebabkan su'ul khatimah. Kira ala aulia illah. Apalagi memberikan gangguan kepada para aulia wa shalihin. Dalam hadis qudsi, dalam Sahih Al-Bukhari, Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah bahwa Allah Ta'ala berfirman, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Yang memerangi seorang waliku, maka aku nyatakan perang dengan orang tersebut. Dan orang, Syekh Al-Habib pernah mengatakan, orang yang diperangi oleh Allah Ta'ala, dari mana dia dapat ampunan? Dia diperangi oleh Allah. Orang yang diperangi oleh Allah Ta'ala, dari mana dia mendapatkan husnul khatimah? Apabila diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, husnul khatimah tidak didapat melainkan dari Allah. Kalau dia punya masalah dengan Allah, diperangi oleh Allah Ta'ala, dari mana dia mendapatkan itu semua? Ada 2 dosa yang pelakunya diperangi oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, mu'adatul awliya, memusuhi para wali-wali Allah. Dan yang kedua, yang pelakunya diperangi oleh Allah Ta'ala adalah orang yang melakukan praktek riba. Melakukan praktek riba diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilan tandahu fa'adzanu biharbin min Allah wa rasulih. Kalau kalian tidak berhenti dari praktek riba tersebut, maka nyatakan perang dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangka baik kepada hamba Allah Ta'ala, kepada para aulia wa shalihin. Sebab di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba ash'af.
أذكر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. Berapa banyak orang yang kelihatannya penampilannya nggak mendukung, berdebu, pakaiannya dekil, kotor. Kalau ngetok pintu sama orang bilang saya nggak ada, ditolak di semua pintu. Tapi kalau dia berucap, apapun yang dia ucapkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diijabah apapun yang dia minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh dikatakan kam khafifin nasi min miskini badintala min safwatil yamini wa hana bainan nas du dimraini wa huwa lailal haqqi 'azimun 'ali fa inna khayra fadlihi fin nasi. Alhamdulillah, Allah diberikan kesehatan, afiat, keberkahan kepada Allah. فإن خير فضله في الناس جل عن التبييد والقياس طرقه بعدد الأنفاس وجوده جار بكل حال فليس يختص بالأنساب ولا بأهل الجد والأجساد بل خير فضل منعم وهاب فيه النساء يبصرن كالرجال. Berapa banyak orang-orang yang tersembunyi, tidak dikenali oleh masyarakat. Bahkan matinya pun juga sendirian, tidak banyak orang yang hadir jenazahnya. Akan tetapi di mata Allah Ta'ala agung mulia. Subhanallah. Anugerahnya Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa membatasi anugerahnya Allah, tidak ada yang bisa memonopoli apabila Allah Ta'ala ingin memberi kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau beliau ingin memberi kepada hambanya, tidak ada yang bisa memonopoli. Sampai dikatakan bahwasanya jalan menuju kepada Allah, at-tariq al-musila ilallah bi'adadi anfasil bashar. Jalan menuju kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia. Banyak, tidak bisa dimonopoli. Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi'adadi anfasi wa juhud yang dikulli hal. Karenanya itu kita sangka baik wal Habib Ja'far Al-Kaf, Masya Allah, menaswadi'i yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan beliau, dengan keceriaan beliau, dengan kasih sayang beliau kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab abdal ummati, Nabi bilang dalam hadis, para wali-wali abdal dari umatku, mereka mencapai derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala bukan dengan banyaknya sholat, bukan dengan banyaknya puasa. Bukan berarti sholatnya sedikit. Imam Al-Haddad bilang sholat mereka banyak, puasanya banyak. Tetapi faktor yang membuat mereka mencapai derajat tinggi di sisi Allah bukan karena faktor banyaknya itu semua, tapi ada satu faktor lain. Apa? Salamatus sudur, keselamatan batin. Tidak ada benci sama orang, tidak benci kepada orang lain. Sakhawatun nufus. Kemudian juga hati itu peduli kepada masyarakat, penuh cinta kepada orang, dermawan, peduli kepada orang lain, rahmat dan kasih sayang kepada semua orang. Jika dengan ini semua mereka mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bilang ada satu orang masuk masjidnya Nabi Muhammad, hadir majelisnya Rasul. Nabi bilang, "Yadkhul 'alaikum rajul min ahli jannah." Masuk ke tempat kita satu orang min ahli jannah. Sahabat Rasulullah, sahabat Nabi semuanya ahli jannah. Semua sahabat Nabi Muhammad ahli jannah, semuanya masuk surga. Semuanya dijamin masuk surga, semua sahabat Rasulullah. Tapi ada sahabat-sahabat tertentu disebut namanya. Seperti yang kita kenal Asyr al-Mubasysyirin bil Jannah. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga dari sahabat bukan cuma 10. Tetapi di dalam hadis ini disebut namanya satu persatu, ada 10 orang. Di dalam kejadian lain disebut namanya ada beberapa orang, ada 4 orang, ada 3 orang. Di dalam kejadian lain ada disebut orangnya. Dalam ayat yang lain semua sahabat masuk surga. Wa kullan wa'adallahu husna. Semua sahabat Rasulullah yang beriman double saja sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah semuanya dijanjikan surga oleh Allah Ta'ala. Semua dijanjikan surga. Kullan wa'adallahu husna. Allah berjanji memasukkan surga semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tetapi ada nama-nama tertentu yang disebut oleh Nabi Muhammad, maka itu lebih istimewa lagi. Termasuk sahabat ini Nabi bilang akan masuk kepada kalian seseorang rajul min ahli jannah, seorang laki-laki penghuni surga. Penasaran, dia kok orangnya nggak tahu yang masuk, sahabat yang biasa-biasa aja, nggak terkenal, nggak populer. Siapa? Bukan sahabat senior. Beberapa sahabat Rasulullah yang saya tahu nama itu datang. Ya, saya punya masalah dengan istri saya mau mengungsi ke rumah kamu. Kata dia, mau ngapain? Bertanya mau menyelidiki apa yang dilakukan pada orang ini. Diselidiki. Dilihat sholat sunnahnya biasa aja, puasanya biasa aja, tahajudnya biasa aja, banyakan saya dari dia. Tapi kenapa dia yang disebut? Apa? Bukan karena ini, tapi penasaran. Kalau dia punya sesuatu yang istimewa, saya juga mau. Sampai dicari tahu, ya Aki, saya 3 hari di sini. Saya lihat amalan kamu biasa aja. Kamu punya amalan lain yang kamu sembunyikan? Dia bilang enggak ada. Ya, kenapa? Amalan saya seperti yang kamu lihat. Bilang enggak ada apapun yang kamu sembunyikan, tidak ada. Jujur wahai saudaraku, kamu ada anaknya ke saya, kamu tinggal di sini tidak ada apa. Kamu bukan punya masalah sama keluarga. Maka dijawab Rasulullah bilang, engkau bin ahli jannah. Saya ingin tahu apa yang kamu punya, apa keistimewaan kamu hingga kamu ahli jannah. Puasa saya seperti kamu lihat, sunnah saya seperti yang kamu lihat. Tapi mungkin kalau ada satu yang tidak kelihatan, ada apa? Saya tidak tidur di malam hari, sedangkan di hati saya ada benci pada seseorang. Saya tidur malam, hati gak ada benci kepada muslim dimanapun berada, cinta kepada semua orang. Tidur dalam hal yang demikian. Maka sahabat itu bilang, ini yang membuat engkau min ahli jannah. Nabi bilang di dalam hadis, beliau bilang bahwasanya ini istata'ata an tanam wa laysa fi qalbika ghil ala ahadin minal muslimin faf'al. Kalau kamu bisa tidur di malam hari, di hati tidak ada benci kepada satu muslim pun juga, laksanakan hal ini. Ini amalan-amalan sapu jalan. Kaitan amalan ini, Masya Allah, mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia dipenuhi oleh para wali-wali, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung ke ujung. Para awliya ada, dipenuhi dengan para wali-wali. Dan mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Apalagi di Pulau Jawa ini, para awliya Allah ini. Faktor yang membuat mereka mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala, rahmat dan kasih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peduli kepada umat Rasulullah, cinta kepada mereka, yang taat maupun yang tukang maksiat. Apa yang tukang maksiat? Sampai dibilang man la yarham rajula su fa huwa aswa halan minhu. Yang tidak punya kasih sayang kepada penjahat, dia lebih jahat daripada penjahat itu. Sebab la tunzaqur rahmah illa min syai'in. Kasih sayang, rahmat dan kasih sayang tidak dicabut dari hati seseorang melainkan dari orang yang selamat mengakhirnya. Tapi orang ahli jannah di hatinya punya kasih sayang, peduli sayang. Sehingga tadi minal awliya, tiap orang yang duduk bersama mereka merasakan kasih sayang, berasa disayang, berasa diperhatikan, diopeni, Masya Allah. Dan ini ada pada kita juga. Dan begitu juga para awliya Allah salihin yang kita kenal, penuh rahmat, penuh kepedulian. Sehingga sifat ini diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap orang yang duduk bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berasa dirinya paling diperhatikan dan paling disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aura kasih sayang itu dirasakan oleh semua yang hadir. Ada dulu di antara minal awliya wa shalihin Nasada al-Kaf. Itu beliau ini seorang ulama besar, hartawan, wali besar. Itu kalau di teman-teman sejawat dia ulama datang, dia lagi majelis ya tetap duduk. Tetap duduk. Enggak bangun. Tetap duduk kayak biasa sampai selesai majelis baru dia hadir.
Tapi kalau ada pejabat yang datang, dia berdiri disampaikan. Benar. Umumnya adalah ulia. Kalau ada ulama wali datang, lagi majelis, tetap duduk. Tapi kalau ada pejabat yang datang, dia berdiri disampaikan, disambut. Itu pejabat. Walaupun pejabatnya pejabat yang zalim. Sampai ditanya, ya Habib, ada fulan datang, ulama ini datang, wali ini datang, kamu tetap biasa aja. Giliran pejabat yang datang, tak kamu zalim, kamu sambut luar biasa. Maka dijawab ketahuilah. Kalau udah wali-wali ulama, mereka sudah Masya Allah. Tapi pejabat, apalagi yang zalim, saya sengaja lakukan itu dengan tujuan satu. Ketika saya berdiri menyambut dia, hati pejabat tersebut langsung jatuh hati, jatuh cinta kepada saya. Dan kalau dia cinta kepada saya, ini menjadi faktor saya bisa kasih syafaat buat dia besok hari kiamat. Tidak ada tujuannya. Saya mau nolong dia, mau menyelamatkan dia. Tidak ada tujuan yang lain. Mau harta, saya punya harta banyak. Akan tetapi saya ingin menyelamatkan, mengevakuasi orang sebanyak-banyaknya. Inilah tujuan yang mereka. Bahkan dari hadis Hasan bin Saleh Al-Bahar radhiyallahu hadir suatu majelis, pas acara majelis, tahu di sana ada orang bikin organisasinya atau orkesan atau dangdutan atau apalah, ada orang bikin acara yang tak baik. Dia bilang, ya Habib Hasan, itu orang-orang sana itu anak-anak muda yang lagi nongkrong nggak punya akhlak, sumpahi mereka, kutuk mereka. Habib Hasan melihat begitu, anak-anak muda lagi pada nongkrong dengan hal yang haram, angkat tangannya ke langit, doa kepada Allah. Inna Allahumma kama farwahtahum fid dunya fafarhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau gembirakan mereka di dunia, gembirakan juga mereka di akhirat. Dan tidak ada jalan buat gembira ke akhirat, di akhirat kecuali kalau mereka bertobat, ikut jalan istiqamah. Terus itu orang kecewa yang punya rumah, suruh sumpahin malah diberain oleh Habib. Emang Habib itu hobinya itu doain orang, bukan sumpahin orang. Yang bukan maksiat dibaik. Sampai akhirnya majelis ini anak-anak muda dikabarin, Habib Hasan bin Saleh melihatin kita. Terus dia doa ke arah kita, doa kita disumpahin, mampus kita semua. Mendingan sebelum itu doa diterima oleh Allah, sekarang minta maaf ke Habib Hasan bin Saleh. Mungkin saya itu di majelisnya, bukan sampai di majelisnya. Kemudian Habib Hasan maafin kita, sekarang kita taubat saat itu juga. Subhanallah, doanya langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal yang semacam ini juga terjadi pada guru kami, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Ja'fari. Mungkin orang non-muslim dengan pasangannya melakukan hal yang tidak senonoh di tangga atau di jalanan di salah satu negeri. Lewat ke atas, dia yang seolah-olah melihat dia malu bagaimana, tidak dilihat, tidak dilihat, cuma doa Allah maafkan dunia, kalau berjaya sebagaimana kau berikan mereka di dunia, berikan di akhirat. Tidak lama ditetap di dunia, kenapa? Mau masuk Islam orang-orang, mau masuk Islam. Para wali-wali, para ulama terdahulu datang ke bumi Indonesia, mengislamkan yang kafir diislamkan, yang musyrik ditauhidkan. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang bid'ah jadi ngikut sunnah. Begitu. Tapi yang sekarang banyak yang sudah Islam dikafirkan, yang udah bertauhid Ahlussunnah wal Jamaah disyirikkan, yang udah ngikutin sunnah dibid'ahkan. Profesi orang dulu mengislamkan orang, mentauhidkan orang, mensunnahkan orang, bukan mensyirikkan, bukan mengkafirkan, bukan membid'ahkan. Membid'ahkan orang lain tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Membid'ahkan orang bid'ah. Mengkufurkan orang lain, mengkafirkan orang lain dilarang. Bisa berimbas kekafiran kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dilarang hal itu oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala mewahyukan kepada salah seorang nabinya, Nabi Daud. Allah Ta'ala bilang, ya Daudu man radda li adiban katabtuhu indi jahdana. Wahai Daud, barang siapa yang mengembalikan kepadaku hambaku yang kabur,
dan itu dikembalikan di jalan Allah, maka aku tulis dia di sisiku sebagai patriot sejati, pejuang sejati yang membalikan orang di jalan Allah dan mengusir orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pejuang yang sejati, patriot yang sejati, mendekatkan manusia. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bilang juga kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, ya Ali, dan riwayat yang lain, la an yahdiyallahu bika rajulan wahid. Saya berkata engkau membawakan hidayah kepada satu orang taubat di tanganmu lebih baik daripada engkau bawakan aku harta sisi dunia. Apa yang bawa sisi dunia? Dan ini motivasi mereka, membalikan orang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jalannya para ulama kita, para aulia kita. Mereka mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat dan angkat derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada para guru kita, diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, dan keluarga besar juga diberikan keberkahan dari Allah Ta'ala. Dan Habib Umar al-Mutahhar diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, dan Allah Ta'ala berikan kekuatan insyaallah kepada beliau dan kita semua yang hadir di tempat ini. Tidak bangkit melainkan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari kotoran, dari prasangka buruk, dari kedengkian, dari kebencian. Kita bangkit dari majelis ini membawa kesuksesan yang sejati. Tahu kesuksesan yang sejati apa? Agar ketika kita keluar dari majelis di hati kita tidak ada kebencian orang. Kita kepada semua orang, kita semua orang, kita punya niat baik kepada semua orang. Ya Rabbal negeri ini insyaAllah dijaga, jauhkan dari bala, dari musibah, dari bencana, dari wabah, dari penyakit, dari perpecahan. Dan Allah senantiasa insyaAllah memberikan rahmat dan pertolongannya kepada negeri Indonesia ini. Amin. Ya Rabbal alamin. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa farrij lana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana sharikan wa la mahruma. اهدنا بهداك اجعلنا لمن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه